Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah kecelakaan membuat seorang ibu harus kehilangan anaknya. Sedangkan sang suami berusaha sebaik mungkin dengan membawa istrinya dan kembaran si anak yang meninggal untuk pindah. Namun setelah pindah, keanehan terus-terusan terjadi yang berhubungan dengan mendiang anaknya. Sebenarnya apa yang diinginkan si anak dan bagaimana mereka menghadapi situasi ini? Langsung kita bahas di alur cerita The Twin 2022 selengkapnya. Di dalam sebuah mobil, seorang ayah memperlihatkan anaknya Nathan sebuah ladang jagung yang luas. Terlihat tawa kecil seorang ibu di dalam mobil itu juga. Namun dengan sekejap, kebahagiaan itu berubah. Nathan, anak mereka, meninggal dalam kecelakaan itu. Terlihat ibu, ayah, dan anaknya yang lain sedang berkumpul terakhir kalinya di pemakaman Nathan. Anak lainnya ini bernama Elliot. Ibunya Rachel memperhatikan Elliot yang murung setelah saudara kembarnya meninggal. Si ayah Anthony juga melihat ke halaman luar dan memperhatikan istrinya. Demi mengatasi kesedihan istrinya, Anthony mengajaknya untuk pindah. Rachel pun setuju. Mereka pun melakukan perjalanan pindah ke Finlandia perbatasan timur laut. Setelah perjalanan panjang, mereka pun tiba di rumah jadul yang akan mereka tempati. Setelah Anthony keluar, Rachel membangunkan Elliot untuk segera turun. Setelah menurunkannya, Rachel bilang, Elliot boleh melihat sekitar, tapi jangan terlalu jauh. Kemudian Rachel mendekati suaminya yang memandang daerah itu dengan tenang. Ya, di sini adalah daerah tempat tinggal masa kecil Anthony. Dia sangat bahagia bisa kembali ke situ bersama Rachel. Rachel bilang, dia akan bahagia juga jika Elliot juga bisa bahagia. Setelah mengatakan itu, Rachel sadar Elliot belum kembali. Dia pun mencarinya dengan sangat panik. Dia menemukan Elliot di dekat ayunan rusa. Rachel menggenggamnya hingga membuat Elliot kesakitan. Elliot meminta maaf dan berjanji tak membuat ibunya khawatir lagi. Rachel pun senang mendengarnya, sedangkan Anthony memperhatikan dengan tersenyum kecil. Setelah di dalam, Elliot segera naik ke atas untuk mencari kamar yang pas untuknya. Barang-barang pindahan segera diletakkan di rumah itu. Saat berkeliling, Rachel melihat beberapa foto jadul di rumah itu. Terlihat juga foto seorang anak yang seperti sudah meninggal. Rachel sedih melihat itu. Anthony yang datang bilang, ini dulunya rumah pendeta lokal. Setelah mengetahui itu, Rachel segera ke atas mencari Elliot. Dia memasuki beberapa ruangan, tapi Elliot tidak ada. Sampai di kamar paling atas, anak itu juga tidak ada. Rachel melihat pintu kecil dalam kamar itu. Saat dia buka, dia pun tak menemukan apa-apa. Ternyata Elliot sedang mengerjai ibunya di tempat tidur. Dia menginginkan kamar itu menjadi kamarnya. Rachel pun mengizinkannya. Dari jendela, dia melihat suaminya sedang bicara dengan sepasang tetangga. Dia pun mengajak Elliot untuk keluar, namun tetangga tadi sudah pergi. Anthony bilang, mereka datang untuk membuat acara penyambutan kedatangan mereka. Malamnya sebelum tidur, Elliot tanya, apakah ibu dan ayahnya menyayangi dia sama seperti Nathan? Rachel bilang tentu saja. Walau mereka rindu dengan Nathan, tapi mereka tak pernah berhenti menyayangi Elliot. Dia lalu merasa Elliot memegang sesuatu. Dia melihat mainan labirin milik Nathan yang ternyata diambil Elliot dari kotak mainan. Elliot meminta mainan itu. Rachel pun mengizinkannya. Malamnya saat tidur, Rachel bermimpi dalam acara pemakaman. Terlihat sebuah peti dikuburkan di tengah ladang gandum. Anthony menenangkan istrinya yang bermimpi hal itu untuk sekian kalinya. Rachel tak ingin hal seperti itu terjadi kepada Elliot juga. Paginya untuk menghilangkan kesedihan, mereka pun menguburkan mainan Nathan di dekat rumah. Setelah itu, mereka menaiki sampan berkeliling danau. Anthony memperlihatkan cap tangan yang diyakini ayahnya dulu sebagai cap manusia gua. Menurut legenda, jika kita menempatkan tangan di situ dan berharap, harapan kita akan terkabul. Elliot pun meletakkan tangannya di situ sambil berharap sesuatu. Setelah itu, mereka pun menuju ke acara penyambutan yang dibuat warga untuk mereka. Anthony memperkenalkan pria yang selalu merawatnya sejak kecil. Tak berapa lama setelah mereka pergi, seorang wanita parubaya bernama Helen mendatangi Rachel. Dia bilang dia tak suka acara pesta seperti ini. Orang-orang juga kesal dengannya. Rachel melihat Helen bisa bahasa Inggris. Helen bilang semua di sini bisa, namun mereka tak mau menggunakannya. Dia sendiri bukan penduduk asli di situ. Helen pun mengajaknya untuk keluar. Di luar, Helen turut berduka cita atas meninggalnya putra Rachel. Rachel bilang mereka tidak ingin mengenang kejadian itu, makanya mereka pindah.
Anthony juga bekerja sebagai penulis di sini. Saat duduk, Helen mencoba memegang tangan Rachel. Dia bilang dia bermimpi tentang Rachel dan tentang anaknya. Helen tahu anaknya membuat harapan di batu, dan itu telah dikabulkan. Saat itu, Anthony memanggil Rachel. Helen pun bergegas memberi kartu namanya dan segera pergi. Anthony pun datang menjemput Rachel. Dia membawa Rachel ke lapangan yang telah dipenuhi warga. Ayah angkat Anthony memberikan sambutan. Karena pernikahan Anthony tak diselenggarakan di situ, maka warga akan merayakannya sekarang dengan upacara ayunan pernikahan. Awalnya Rachel menolak, namun Elliot menyuruh ibunya untuk naik, dan Rachel pun akhirnya setuju. Warga pun mulai mendorong ayunan. Mereka diayunkan dengan arah yang berbeda. Rachel kurang nyaman, namun Anthony menyuruhnya menikmati saja. Perhatian Rachel hanya menuju ke Elliot, yang tiba-tiba pergi dari tempat itu. Rachel mulai panik. Elliot's fine. Stop the swing! Mereka membawa Elliot pulang menggunakan sampan. Sepertinya Elliot terluka setelah pergi dari tempat itu. Di rumah, Rachel melarang Elliot untuk pergi seperti itu lagi. Elliot hanya bilang dia ingin tidur di ranjangnya. Rachel bilang inilah ranjangmu. Elliot hanya diam dan tidur. Setelah itu saat di kamar, Anthony mencoba menenangkan istrinya. Rachel bilang dia hanya ingin lebih memperhatikan Elliot. Saat mematikan lampu, Rachel bilang dia merasa aneh. Kenapa tadi Elliot tidak mau bilang dia pergi kemana? Dia merasa keganjilan pada sikap Elliot semenjak mereka pindah. Ditambah, Helen wanita di pesta tadi mengatakan sesuatu tentang anak mereka. Anthony bilang Helen adalah orang gila yang tinggal di sini. Dia meminta Rachel tidak mendengarnya. Dia menyuruh Rachel untuk lebih tenang. Di kamar, Elliot pindah dari tempat tidurnya ke tempat Nathan. Paginya ketika Rachel bermain bersama Elliot, Anthony menangis di kamarnya sambil melihat foto Nathan. Malamnya, lagi-lagi Rachel bermimpi. Rachel meyakini ini adalah mimpi. Dan benar saja, dia terbangun dan langsung ke kamar anaknya. Dia menggendong Elliot yang tidur di ranjang Nathan dan memindahkan ke ranjangnya. Elliot bilang dia adalah Nathan. Rachel bingung mendengar perkataannya. Paginya, Rachel membahas perkataan Elliot itu kepada Anthony. Anthony bilang Rachel berimajinasi. Rachel bilang tidak. Elliot sedang dalam masalah semenjak pindah. Rachel meminta mereka melakukan sesuatu. Mereka pun membuka dan meletakkan tempat tidur Nathan ke dalam gudang. Elliot marah karena dia merasa itu tempat tidurnya. Rachel meminta maaf karena telah membuat Elliot terjatuh. Dia hanya memandang foto Nathan yang seakan mengganggu kembarannya. Mereka pun membawa Elliot ke dokter. Dokter menyuruh Rachel untuk memikirkan kondisi kesehatannya juga. Rachel marah karena dia tak perlu diurus. Justru Elliot lah yang perlu ditangani. Rachel yang marah langsung membawa Elliot keluar. Setelah Anthony menyusul, mereka pun segera pergi. Merasa keadaan mereka tak bisa dibiarkan, Rachel pun diam-diam mendatangi rumah Helen. Rachel bertanya tentang apa maksud Helen yang mengatakan permintaan anaknya dikabulkan. Helen bilang di sini tidak ada gereja, namun di sini mengutamakan budaya paganisme yang kaya. Setiap yang membuat gereja akan terbakar habis. Rachel tanya apa kaitannya dengan Elliot. Helen lanjut bilang semua yang di sini melingkar bundar. Baik ladang, peternakan, perkarangan, bahkan saluran airnya. Dan semua mengarah ke batu pengorbanan dan paganisme. Makna lingkaran adalah ketidaksempurnaan manusia. Helen bilang, yang datang ke anaknya bukan kembarannya, tapi sesuatu yang lain. Helen menunjukkan foto setan yang menurutnya ini adalah tanahnya. Setan itu menginginkan anak Rachel dan tak akan berhenti sampai selesai. Rachel tak mempercayainya. Dia yakin ini hanya kesalahan pemikirannya. Maka setan akan semakin mengganggu dan membawa anak Rachel. Rachel pun segera pulang. Dia beralasan ke Anthony, dia lama karena sedang tersesat. Malam itu, Helen tak bisa tidur. Dia terbangun dan merasa ada sesuatu yang hadir di rumahnya. Dia membuka sebuah kamar dan mencoba mengecek. Besoknya dia pun mengabari Rachel tentang mimpi pertanda buruknya semalam. Rachel bilang mereka baik-baik saja. Helen menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Suaminya orang yang benar-benar mengerti apa yang terjadi di sini. Dia berusaha memperingatkan warga. Tapi Helen sendiri dulu juga tak percaya dengan suaminya. Hingga kejadian buruk pun menimpa suaminya. Helen memperlihatkan foto suaminya yang wajahnya tak jelas. Setelah kejadian itu, suaminya meninggal di musim berikutnya. Rachel tanya apa yang diinginkan setan kepada anaknya. Helen bilang semuanya. Tapi dia meyakinkan Rachel kalau Elliot akan baik-baik saja jika dia tangani.
Ketika di rumah, Rachel menemukan kamera di gudang. Dia mendatangi Elliot yang sedang bermain di taman. Saat menemaninya bermain, Rachel memfoto anaknya itu. Setelah itu, Elliot pun kembali ke rumah. Malamnya, Elliot marah ke ibunya karena si ayah tak memperhatikannya. Rachel bilang ayahnya sibuk bekerja. Anthony yang di bawah mendengar keributan Rachel dengan perasaan galau. Saat itu, Rachel melihat tangan Elliot kotor bertanah. Dia melihat Elliot telah menggali mainan Nathan yang telah dikubur. Rachel mengambil dan membuangnya di perapian. Malam itu, lagi-lagi Helen bermimpi buruk. Sedangkan di rumah Rachel, Elliot tiba-tiba mendatangi kamar Rachel. Elliot. Dia membangunkan Rachel dan bilang Nathan ingin melihat ibu. Rachel membangunkan Anthony, namun Elliot bilang ayah tak akan bangun. Rachel segera menuruni tangga mengikutinya. Helen di rumah bermimpi dan meminta Rachel tak mengikuti Elliot. Elliot pun menyalakan lilin dan menyuruh Rachel menatap dengan konsentrasi. Dia memanggil Nathan dan mengatakan ibu di sini. Api bergoyang, menandakan Nathan hadir dan melihat Rachel. Rachel ingin melihat Nathan. Elliot menyuruhnya mengambil cermin. Rachel pun mengambilnya, sedangkan Helen melarangnya di rumah. Elliot memadamkan api dan menyuruh Rachel melihat cermin. Tiba-tiba Anthony datang bersama para warga dan bilang mereka menginginkan Elliot agar Nathan bisa kembali. Anthony ingin melakukan pertukaran dan itu sudah terjadi. Rachel pun tak menemukan Elliot. Where did he go? Elliot's gone. Paginya ketika terbangun, Rachel merasa sakit di pinggangnya. Namun dia berpikir semua yang terjadi tadi malam hanya mimpi. Dia pun ke dapur, melihat Anthony dan Elliot yang bersiap sarapan. Dia pun memeluk suaminya dan tak menghiraukan mimpinya tadi malam. Saat sedang membuat teh, dia melihat pecahan kaca cermin seperti tadi malam. Dia mulai curiga. Siangnya saat berbelanja, Rachel singgah sebentar ke tempat cuci foto. Setelah mengambil hasilnya, mereka pun pulang. Dan ketika tiba di rumah, Rachel dengan cepat membuka foto-foto itu. Dia begitu terkejut karena tak menemukan Elliot di foto itu. Hanya taman kosong bersama ayunan yang ada. Elliot ingin melihat fotonya, namun Rachel melarang karena ada yang salah. Dia pun langsung pergi menemui Helen. Rachel berusaha meyakinkan kalau dia sebelumnya telah memfoto Elliot di taman. Helen pun bilang ini memang ada yang salah. Dia meminta untuk bertemu dengan Elliot. Mereka pun bergegas ke rumah Rachel. Namun ternyata Anthony tengah mengintai mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah. Rachel memanggil Anthony, namun tak ada yang menjawab. Mereka segera naik ke atas dan Rachel langsung memanggil Elliot di kamarnya. Rachel memperkenalkannya ke Helen. Dengan sekejap Helen bingung, dan dia segera melirik ke Rachel. Dia hanya mengatakan Rachel sakit. Dia pun segera pergi. Saat Helen membuka pintu, dia melihat para warga telah berkumpul. Rachel pun melihat mereka. Anthony bilang mereka datang untuk membantu. Rachel tak mengerti. Helen perlahan mengeluarkan pistolnya. Jose! Jose! Rachel pun bermimpi melihat kedua anaknya. Dia juga melihat Helen telah tewas. Semua wanita mendekatinya dengan gaun putih. Dan para pria memegang obor dan benda-benda tajam lainnya. Mereka berkumpul di pinggiran danau. Rachel melihat Anthony di situ. Begitu juga Elliot yang berada di dalam peti. Anthony diberi pisau dan mendekat ke Elliot. Seorang wanita menampung darah Elliot dan membawanya ke Rachel. Dia memberi minum darah itu ke Rachel yang pingsan. Saat Rachel sadar, perutnya bergerak seakan-akan dia sedang hamil besar. Setelah itu, mereka membawanya ke danau dan menenggelamkannya. Rachel pun mendengar suara anaknya yang membangunkannya. Ketika Rachel terbangun, dia memanggil Elliot. Elliot bilang dia kepanasan dan meminta tolong. Rachel pun bergegas bangkit dan ingin membuka pintu. Namun pintu telah dikunci dan disekat dengan kursi. Setelah berusaha, dia berhasil membuka. Dia melihat Anthony sedang berbincang dengan ayah angkatnya dan warga. Rachel pun lanjut mencari Elliot di gudang atas. Dia melihat Elliot di dalam peti masih hidup. Rachel segera membuka ikatannya. Dia segera mengajak Elliot untuk pergi diam-diam. Mereka pun keluar dari pintu belakang. Saat itu, tak sengaja Anthony melihat mereka berlari. Dia langsung mengejar mereka dan disusul ayah angkatnya. Rachel membawa Elliot melewati hutan. Anthony terus berteriak memanggilnya.
Saat itu juga, Rachel terlepas dari Elliot. Dia pun teriak memanggil anaknya itu. Saat mencari kemana-mana, akhirnya Rachel terpojok oleh para warga. Anthony menyuruhnya memukul, namun Rachel terdiam sejenak. Anthony sudah lelah dengan ini semua. Rachel sendiri tak bisa melakukannya. Dia pun mendekat ke Elliot. Anthony bilang, Rachel masih tak mengerti. Dia langsung menjelaskan kalau sebenarnya tidak ada anak kembar. Tidak ada yang namanya Elliot. Dia tidak nyata. Kita telah kehilangan anak kita satu-satunya saat kecelakaan. Malam itu, Anthony mabuk untuk terakhir kalinya. Rachel marah dan membawa Nathan untuk meninggalkan Anthony. Rachel hanya berdua di mobil bersama Nathan hingga kecelakaan itu terjadi. Dan Nathan sudah meninggal. Elliot berusaha menyuruh Anthony diam. Namun Anthony tetap bicara. Semenjak Nathan meninggal, Rachel tak terima dan berhalusinasi, menganggap Anthony yang membawa mobil hingga Nathan meninggal. Anthony berusaha menerima hal ini. Lalu setelah itu, Rachel mulai menciptakan Elliot dan hayalannya sebagai kembaran Nathan. Selama ini, Rachel menjalankan hidup bersama anak halusinasi yaitu Elliot. Para warga telah melihat Rachel yang aneh bermain sendiri. Warga menyuruh Anthony untuk menghentikan sikap Rachel dan menyadarkannya. Dan hal itu malah membuat Rachel hancur dan seperti tidak ada semangat hidup di rumah sakit. Dari itu, Anthony pun juga menganggap Elliot ada dan mengajak Rachel pindah ke Finlandia. Namun lama-kelamaan Rachel tenggelam lebih dalam. Anthony melakukan semua ini karena sangat mencintai Rachel. Elliot terus berusaha menyuruh Rachel tak mendengar Anthony. Dia mengatakan ayahnya berbohong. Anthony menjelaskan tidak ada setan dan tidak ada kerasukan di sini. Rachel pun mulai sadar kalau dia berhalusinasi. Dan saat itu, lagi-lagi Elliot mengajaknya berhalusinasi. Dia pun segera berlari, dan Rachel kembali terpengaruh. Dia mengejar Elliot sampai ke gudang gandum. Dia melihat Elliot masuk ke gudang itu dan naik ke atas. Rachel pun naik dan memeluk Elliot yang sedang menangis. Saat dia ingin mengajak Elliot turun, Anthony juga naik ke atas. Anthony bilang dia tak ingin menyakiti Rachel. Dia hanya ingin memperbaiki semuanya. Fucking real! Rachel melihat Elliot turun ke bawah. Rachel pun berencana turun. Anthony yang melihat arah pandangan Rachel berencana mengakhiri ini semua. Dia tetap bilang Elliot tidak nyata. Fucking real! Rachel yang segera turun langsung mencari Elliot dan mengabaikan suaminya. Dia terus mengorek tumpukan gandum itu, namun Elliot tetap tidak ada. Dia akhirnya sadar kalau Elliot tidak ada di situ. Rachel baru memperhatikan suaminya yang sudah meninggal. Dia hanya bisa menangis dan terdiam. Akhirnya, Anthony pun dikebumikan. Tampak Rachel berdiri tinggal sendiri di pemakaman itu. Setelah dari pemakaman, Rachel pun masuk ke mobil. Terdengar suara Anthony yang bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Dengan tersenyum, Rachel menjawab dia baik-baik saja dan sedikit lelah. Anthony bilang ini sudah selesai, dan Anthony sudah bebas. Dia juga bertanya ke belakang kepada kedua anak mereka. Rachel pun melihat kalau Nathan dan Elliot imajinasinya juga berada di mobil itu. Anthony pun mengajak mereka untuk berjalan. Are you ready? Yeah! Rachel pun melanjutkan hidup dalam hayalannya. Dan cerita berakhir di sini guys. Ingat, kamu boleh saja berimajinasi dan bermimpi. Tapi jangan terlalu tinggi ya. Karena jika kamu tak dapat menggapainya, kamu sendiri yang akan merasa kesakitan. Berusaha menerima keadaan adalah hal yang paling wajib dalam hidup. Seburuk apapun realita, hadapilah dengan tegar. Karena hal itulah yang akan membuat kamu semakin kuat. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. It didn't work. Predictable. A real life